Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Kurani Sirajuddin, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil praktikum saya. Baik, langsung saja di bab 1 ini saya menjelaskan tentang struktur data yang merupakan cara untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Yang datanya dapat berupa angka, huruf, simbol, dan lainnya. Dalam menyusun data juga terdapat beberapa istilah yaitu node dan indeks. Node adalah elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Sedangkan indeks yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat dalam proses pencarian data. Selanjutnya bab 2, variabel dan konstanta. Dalam proses pemrograman tipe data biasa digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel atau konstanta. Variabel adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu dan hanya bisa menampung data sesuai dengan tipe yang ditentukan. Tipe dari variabel adalah nilai yang dikandung dan mudah diubah sesuai dengan proses yang terjadi. Dan untuk konstanta sendiri adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu yang berisi suatu nilai yang memiliki sifat tetap yang tidak akan bisa berubah. Caranya bab 3, struktur dasar algoritma, selection, dan looping. Struktur pemilihan selection merupakan struktur dasar algoritma yang digunakan dalam pemrograman dan memerlukan proses pengujian suatu kondisi secara bersyarat untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris instruksi akan dilanjutkan prosesnya atau tidak. Jaringan pengulangan atau looping adalah suatu program untuk melakukan ulang atau mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan pada bahasa pemrograman. Jadi kita mengenal dua macam perulangan atau looping, yaitu perulangan yang jumlah looping atau perulangannya sudah kita ketahui dengan pasti dan perulangan yang tidak kita ketahui jumlahnya. Kemudian di bab 4 array. Array ialah kumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama, serta dinyatakan menggunakan nama yang sama, di mana setiap elemen yang diakses dengan menggunakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks dan array merupakan konsep yang penting pada pemrograman. Sebab array memungkinkan buat menyimpan data juga referensi objek pada jumlah yang banyak serta terindeks, di mana array menggunakan indeks integer untuk menemukan urutan elemen-elemennya serta elemen pertamanya dimulai dari indeks 0, elemen keduanya mempunyai indeks 1 serta seterusnya. Dan di bab 5 pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Dengan pointer dimungkinkan untuk menunjuk suatu memori yang ditunjuk. Suatu pointer dapat berisi alamat dari suatu variabel lain dan untuk dapat mengakses nilai yang ada di dalam variabel. Berpointer secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan operator. Ada dua operator pointer yang disediakan oleh Boolean C++, yaitu operator dereference yang berfungsi untuk mendefiniasikan variabel dalam pergantian memori. Operator reference atau biasa disebut dengan point by. Bedanya dengan operator reference, operator ini akan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memorinya. Dan di bab 6, stack adalah suatu koleksi atau kumpulan item data yang terorganisasi dalam bentuk linear yang operasi pemasukan dan penghapusan datanya dilakukan pada salah satu sisinya. Sedangkan pengertian stack pada suatu data adalah sebagai tumpukan dari benda kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain, koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir tahap saja. Dan yang terakhir, bab yang terakhir, queue. Queue atau antrian merupakan kumpulan elemen yang pengisian dan penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi atau gerbang yang berbeda-beda. Pengisian dilakukan dari gerbang belakang dan penghapusan gerbang depan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk queue mempunyai dua gerbang, yaitu gerbang depan dan belakang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa queue mempunyai sifat tipe first in, first out, yaitu elemen yang pertama masuk akan keluar pertama juga. Baik, itu saja. Sekian dari hasil laporan praktikum saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.